kalian buat dia liar. Kalau liar nanti tidak akan bermanfaat karena dia akan menulis secara liar atas kemauannya AI. Tapi kalau kalian sudah buat poin-poinnya, konteks makronya apa, spesifiknya apa, itu akan lebih mudah. Ya, jadi perhatikan itu. Ya, ini paragraf pertama, baca lagi PPT saya. Nah, baik, saya anggap itu sudah clear. Silahkan kalian diutak-atik kembali, ya, diperbaiki kembali. Tidak usah banyak-banyak bawa ke dosen itu. Cukup membawa sebenarnya adalah judul dan eh, membuat framework tadi. Jadi kalau sudah membuat framework itu, insya Allah dosennya itu paham. Nah, kadang mahasiswa tidak membawa apa namanya framework penelitian. Jadi kalau membuat framework penelitian tuh kalian harus betul-betul menyadari bahwa eh, di dalam framework penelitian itu pertama kalian itu bisa lebih terarah. Nah, apa saja poin-poinnya itu yang harus kalian lihat. Nah, ini poin-poinnya. Contoh penerapan frameworknya, masalahnya apa? Terus literatur review yang di kalian pakai apa saja? Pertanyaan penelitiannya atau domain atau data dapat dari mana? Bawa ini sama referensi gitu loh, ya. Nah, jadi mulai dari identifikasi masalah, studi literatur ini sebenarnya bisa diimplementasikan di bab satu, ya, bisa diimplementasikan di bab satu. Ini kan semuanya ada di bab satu, ya. Jadi kalau mau ke dosen, ya itu dulu. Di WA dulu, Assalamualaikum dulu. Nah, jadi ditawarkan judulnya dan seterusnya. Nah, berikutnya tantangan kalian adalah segera menyusun bab 2 sebagai bagian kajian pustaka dan dasar teori. Yang ini menjadi bagian terpenting bagi kalian. Nah, apa fungsinya? Tujuan menulis bab 2 ini berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitianmu di antara penelitian-penelitian sebelumnya dan membangun dasar teoritis untuk menjawab rumusan masalah. Jadi di bab 2 ini ada dua subbab, yaitu ada kajian pustaka dan dasar teori. Makanya apa yang sudah diketahui orang lain itu masuk kepada kajian pustaka. Kedua, kerangka teori apa yang mendasari penelitian ini? Ini namanya landasan teori. Nah, tips dan triknya khusus landasan teori, Anda sebaiknya buat outline. Jadi kalau sudah ada judulnya, Anda bisa minta bantuan AI untuk menyusun outline-nya. Nah, nanti kita kasih contoh dengan studi kasus dari tugas yang Anda buat. Nah, kajian pustaka ini mengandung tiga hal. Yang pertama adalah ringkas dan bandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi kalian melakukan sebuah kajian pustaka bisa menggunakan Skillspace atau kalian bisa juga menggunakan apa namanya AI yang lain supaya bisa menentukan ini perbedaan dengan yang lain apa. Yang kedua, tunjukkan gap penelitian, celah yang belum dikaji atau dan yang akan kamu isi. Makanya kemarin saya minta itu tolong diisi dalam bentuk eh, apa namanya tabel, ya, tabel. Terus di paling bawah itu adalah posisi penelitianmu, gitu. Nah, gunakan sumber terkini. Sorry ini ya, 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun terakhir dari ya, kecuali teori klasik. Jadi kalau bisa 3 tahun terakhir, kalau ada teori-teori yang klasik, misalnya kayak AHP itu punyanya eh, apa namanya Saati tahun berapa, enggak apa-apa karena itu awal awal muasal bukunya. Tapi kalau pustakanya silahkan ambil poin-poin 3 tahun terakhir.
Nah, sedangkan landasan teori ini memaparkan teori-teori yang relevan untuk mendukung variabel penelitianmu. Jadi contohnya kalau SPK itu kan apa definisi SPK, terus komponen-komponen yang harus ada gitu ya. Terus masuk kepada metodenya. Kalau AHP ya landasan teori AHP, cara kerjanya. Terus kalau ada topsis nanti topsisnya apa. Terus kalau studi kasusnya adalah kayak tadi perangkat desa maka uh, cari dasar teori tentang aturan pemerintah tentang perangkat desa. Itu sebagai dasar untuk penentuan kriteria untuk pengangkatan perangkat desa tadi. Jadi ada peraturan menteri, ada peraturan, ada Kepres dan seterusnya bisa dimasukkan di situ. Nah, eh, hindari menyalin definisi mentah. Jadi definisinya sistem pendukung keputusan punya siapa itu nanti diminimalisasi ya. Jadi di parafrase ya, bisa menggunakan fasilitas parafrase pakai ChatGPT boleh atau parafrase pakai Quillbot juga boleh ya, supaya tidak plagiat 100%. Nah, kerangka pemikiran atau model konseptualnya ini harus menggambarkan hubungan antara variabel dalam diagram atau narasi logis. Jadi kalau boleh ada blok diagramnya di situ. Apa saja yang akan dijelaskan. Akhiri dengan hipotesis penelitian jika penelitianmu bersifat kuantitatif. Jadi kalau boleh kalian lakukan sebuah grand design menggunakan deep research, itu sudah tahu hasilnya apa gitu. Itu namanya hipotesis. Jadi hasil akhir tapi belum dilakukan uji coba. Nah, ini nanti hipotesis Anda benar apa tidak. Dan yang terakhir, kalian bisa melakukan tips dan triknya. Jadi kalau dalam menyusun proposal, jangan lupa Mendeley-nya sudah terinstall atau Zotero-nya sudah diinstal. Yang kedua, gunakan heading, subheading untuk setiap variabel yang penting ya. Jadi kalau kalian membuat daftar isi otomatis, itu kan ada heading satu, heading 2, kayak gitu ya, supaya tidak manual kembali ya. Supaya kalau ada perubahan nanti daftar isinya secara otomatis. Yang ketiga, gunakan standarnya. Kalau kita menggunakan apa sitasinya menggunakan standar apa yang ini ya. Dan diakhiri bab 2 itu dengan ringkasan yang menegaskan celah penelitian dan relevansi teori terhadap penelitian. Nah, caranya gimana? Nah, silakan nanti mencoba ya. Tapi pastikan bab 1 sudah ACC pembimbing ya. Kalau belum, nanti agak susah. Nanti kan pembimbingnya merasa calon pembimbing, loh saya tidak pernah approve gitu. Kan bahaya. Walaupun ini masih diuji lagi di, di di ruang ujian publik, yaitu di penguji. Jadi belum tentu yang di approve pembimbing terus di ACC gitu belum tentu. Misalnya dari Pak Walid oke, belum tentu pada saat ujian oke. Walaupun itu penelitiannya Pak Walid atau sudah approve dari saya belum tentu pada saat ujian itu otomatis lulus, tidak bisa. Kalau kalian tidak memahami bisa saja tidak lulus karena dianggap tidak kompeten untuk mengambil tugas akhir tersebut. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa menggunakan fasilitas ChatGPT ya. Nah, kalian bisa menggunakan ChatGPT misalnya ini. Nah, kalau misalnya judulnya saya ambil salah satu judul ya yang ada judulnya. Nah, tugas proposal. Nah, nah, misalnya kayak gini ya. Implementasi metode AHP Topsis untuk evaluasi
kinerja guru di sekolah Al Asror Ampet Telanakan. Ya jangan kayak gini judulnya nanti. Hmm. Kalau AHP Topsis itu sudah banyak. Jadi kalian misalnya gunakan AHP sama ini apa namanya Mora atau AHP dengan metode-metode yang lain. Banyak kok metodenya itu. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini adalah judulnya. Ini kan gini. Ini studi kasusnya tidak perlu. Implementasi guru. Nah, kalian masuk ke ChatGPT. Saya memiliki eh, judul tugas akhir. Ini tanda petik, paste gitu ya. Guru, tolong ya buatkan outline ya, outline-nya ya, outline. Satu, kajian pustaka dan landasan teori. Nah, jadi nanti lebih mudah bagi kalian untuk menyusun outline-nya. Nah, jadi, nah ini susunannya. Jadi kalian nanti susun modelnya kayak gini. Nah, landasan teori. Berarti ada ini outline namanya konsep evaluasi kinerja guru, sistem pendukung keputusan, metode AHP, metode TOPSIS. Nah, integrasi metode AHP dan TOPSIS, kerangka pemilihan operasional. Jadi eh, menyusun bab 2 itu kalau judulnya sudah ada lebih gampang sehingga landasan teorinya itu pasti relevan gitu loh ya. Jadi ini, ini, jadi jangan keluar dari ini. Tahu-tahu nanti ada apa analisis sentimen gitu kan berarti nyontoh. Nah, jadi udah di copy sampai sini nih, terus dicarikan referensinya. Jadi ikuti pengertian topsisnya, konsepnya, langkah-langkahnya. Nah, ya, jadi disusun kembali. Nah, untuk penelitian terdahulu, kalian kan sudah punya 10 sampai 15 artikel tadi. Nah, silakan itu dikaji ya. Dikaji bisa saja kalian menggunakan Skispace namanya atau satu tool yang lain. Ada dua. Kalau kalian mau, kalian bisa menggunakan apa ya? Biasanya lupa saya. Saya tak cari. Elicit ya. Jadi ada dua ini. Jadi kalau kalian mau membuatkan kispis dengan konsep yang tadi, ya silakan. Kalian tinggal dipaste saja di sini. Nah, nanti dia akan mencarikan beberapa contoh artikel ya yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, yang susah itu adalah menyusun kayak gini. Nah, jadi menyusun kalimat kayak gininya. Nah, nanti di sini bisa dikonekkan dengan beberapa artikel-artikel yang ada. Nah, jadi kalian sudah bisa menyusun. Ini dirubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini masih diproses. Nah, kalau di Eligit itu adalah fine paper, jadi mencari fine papernya. Jadi kalau kalian menggunakan kayak gini, nanti akan dicarikan 5 sampai 10 paper yang paling relevan, ya. Nah, ini papernya sudah ada. Ini gratis nih. Nah, jadi ini kajian pustakanya. The Implementation of Ahapitopsis. Nah, ini dirubah dalam bahasa Indonesia juga bisa. Nanti ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, menyusun kayak gini itu yang susah. Makanya di sini kalian bisa dibuat ada fasilitasnya membandingkan apa? Apakah limitation apa namanya kekurangannya apa? Eh, eh, Penemuannya apa? Mind finding ditambah di situ. Ini eh, temuannya apa di sini. Nah, ini. Nah, metodenya pakai apa? Diklik aja metodenya. Terus eh, keterbatasannya apa di situ dicari. Nah, sebenarnya kan kalian menyusun tabel yang seperti ini. Jadi ada judul, gitu. Terus
Ada ini kalau mau di dirubah-rubah, misalnya mau digeser-geser bisa. Nah, jadi main vendingnya, limitationnya, metodenya kan bisa digeser-geser ke sini. Ya, abstrak summary-nya juga sudah ada. Di sini kan sudah ada. Nah, ini geser lagi ke sini. Nah, nah. Jadi ini ada 16 artikel yang sudah cocok diberikan oleh dia. Kalau kalian beli yang gratis, yang berbayar nih murah, cuma 20.000. Jadi kalau lagi nyusun supaya lebih mudah untuk menyusun posisi penelitian atau gap penelitian tuh kayak gini. Nah, nah, ini kan digeser-geser. Jadi dia langsung membuat limitation, keterbatasannya apa gitu ya. Terus nanti bisa disimpan, ini bisa disimpan, diekspor. Ini harus bayar. Jadi diekspor ke dalam Excel sehingga menjadi pustaka bagi kalian. Begitu ya. Jadi kalian dalam menyusun bab 2 silakan menggunakan eh, ini ini skis relevan dan seterusnya nih hasilnya hampir sama ya. Cuman dia lebih lebih lengkap yang mana silakan kalian coba-coba dulu untuk menyusun kajian pustaka dan studi literatur menggunakan skis atau elicit ya. Suka yang mana, pilih salah satu. Kalau saya lebih suka elicit. Nah, silakan kalian coba sendiri. Nah, jadi silakan yang sudah fix nanti modelnya bisa dicoba untuk menyusun bab duanya, kajian pustaka dan dasar teori. Nah, kajian pustaka ini diambil dari 10 artikel yang sudah dipilih, ya, yang dijadikan pustaka. Itu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sementara Baik, tidak ada. kalau kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan dicoba eh, yang salah-salah silakan direvisi ya. Jadi boleh kalian upload ulang berkali-kali di sini juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kita ambil berdasarkan timeline yang terbaru. Nah, ini kan waktu terakhir ini ada yang upload tanggal 26. Nah, Rini Maulia. Nah, jadi silahkan kalau merasa salah ya diperbaiki terus diupload lagi di sini sehingga nanti proses bab duanya juga silahkan nanti diupload di sini ya disesuaikan dengan bab satunya. Nah nanti satu-satu kerjakan untuk bab duanya disesuaikan dengan posisi penelitian yang sudah dipakai di pustaka pendahuluan ini. Baik, selamat mencoba. Yang terpenting silakan terus berdiskusi dengan calon dosen pembimbing supaya bisa mendapatkan ide yang lebih spesifik dan eh, runut ya dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kalian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.